Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Elisa Nurhidayah, lalu ada Muhammad Tardiansyah, lalu ada Muhammad Dafa, dan juga ada Muhammad Fazri. Di sini kami akan mempresentasikan rencana bisnis pembuatan kap lampu RM. Jadi proyek ini kami rancang dengan fokus pada estetika, efisiensi, dan berkelanjutan. Sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan zaman, kami yakin ide ini dapat memberikan solusi kreatif, ramah lingkungan, serta bernilai jual tinggi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Oke, mengapa kap lampu RM diperlukan? Yang pertama karena kebutuhan pencahayaan modern dan efisien. Oke, yang pertama ada pertumbuhan infrastruktur. Jadi kebutuhan pencahayaan meningkat karena proyek apartemen, gedung kantor, dan pusat pembelanjaan. Yang kedua ada kesadaran estetika. Yaitu konsumen urban tuh mengutamakan desain interior yang nyaman dan menarik. Yang ketiga ada efisiensi energi. Lampu hemat energi diperlukan untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Lalu yang keempat ada teknologi modern. Jadi smart lighting menjadi favorit karena praktis dan sesuai tren. Ini juga ada tantangannya, yaitu yang pertama ada daya tahan rendah. Itu kenapa? Karena bahan berkualitas rendah itu menyebabkan umur pemakaian pendek. Yang kedua ada desain kurang menarik. Jadi tidak fleksibel dan tidak mengikuti tren yang modern. Yang ketiga ada konsumsi energi tinggi. Jadi lampu konvensional boros energi dibandingkan dengan lampu LED. Nah, yang keempat ada kurangnya layanan purna jual. Nah, itu tidak ada dukungan perbaikan atau suku cadang memadai. Yang terakhir ada tidak ramah lingkungan. Jadi bahan sulit didaur ulang dan menambah limbah elektronik. Jadi tujuan kami adalah ada 3 tujuan. Yang pertama ada keberlanjutan. Jadi kap lampu RM ini dirancang menggunakan bahan ramah lingkungan seperti bahan daur ulang dan teknologi hemat energi, contohnya LED, untuk mendukung upaya global dalam mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua ada inovasi desain. Jadi produk ini mengusung desain modern yang mengikuti tren terkini seperti minimalis, industrial, atau vintage, sehingga dapat menjadi elemen dekorasi estetis sekaligus fungsional. Jadi kap lampu RM ini juga memberikan opsi personalisasi sesuai preferensi konsumen masing-masing. Yang ketiga ada layanan unggulan. Jadi menawarkan fitur customer centric seperti kustomisasi produk, layanan purna jual atau instalasi dan perawatan, serta teknologi terkini atau smart lighting untuk memberikan pengalaman pengguna terbaik. Kemudian selanjutnya ada analisis SWOT dari kap lampu RM. Nah, yang pertama ini ada strength atau kekuatan. Di sini strength di sini memiliki 4 poin, yaitu yang pertama desain inovatif. Nah, kap lampu RM ini mengusung tren modern yaitu minimalis dan vintage dengan nilai estetika yang tinggi. Yang kedua, material ramah lingkungan. Menggunakan bahan yang berkualitas tinggi seperti polikarbonat, dapat didaur ulang serta tahan lama dan juga aman untuk lingkungan. Yang ketiga, efisiensi energi. Mendukung lampu hemat energi seperti LED untuk penghematan biaya listrik. Yang keempat, ada segmentasi pasar yang jelas. Menargetkan segmen premium seperti rumah tangga modern, kafe, dan hotel. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ada harga yang relatif tinggi. Karena penggunaan bahan kualitas yang premium dan juga fitur personalisasi, harga kap lampu RM ini lebih mahal dibandingkan lampu konvensional. Kemudian yang kedua ada skala produksi yang terbatas. Kapasitas produksi awal yang kecil berisiko tinggi menghadapi permintaan yang tinggi juga. Yang ketiga, ketergantungan bahan baku spesifik. Menggunakan material yang berkualitas dapat mengakibatkan kendala pasokan bahan baku yang berkualitas tersebut. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, tren produk ramah lingkungan. Nah, di sini pasar dunia atau pasar semakin mengutamakan produk yang berkelanjutan. Selanjutnya, ekspansi pasar internasional. Negara seperti Jepang dan Eropa sangat tertarik pada produk estetis dan ekologis. Yang ketiga, digitalisasi pemasaran. E-commerce dan media sosial sangat membuka peluang
untuk penjualan pasar yang lebih luas. Yang keempat, pertumbuhan sektor properti. Peningkatan proyek perumahan dan komersial mendukung permintaan barang yang tinggi. Yang selanjutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama itu ada persaingan yang ketat. Nah, banyak produsen menawarkan pencahayaan dekoratif dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, perubahan tren yang cepat. Di sini tren desain interior yang cepat berubah dapat mempengaruhi relevansi dari produknya. Yang terakhir ada tantangan regulasi, yang dimana kebijakan bahan baku dapat meningkatkan biaya operasional. Selanjutnya, pendekatan unik dari produk kami. Nah, pendekatan unik dari produk kami itu yang pertama desain yang modular, di mana kap lampu RM ini mengadopsi desain yang fleksibel, memungkinkan pengguna untuk merakit atau mengganti bagian lampu dengan mudah sesuai kebutuhan. Ya, desain modular ini juga membantu menciptakan varian produk dengan biaya produksi yang efisien, sekaligus mendukung personalisasi desain oleh pelanggan itu sendiri. Yang selanjutnya material ramah lingkungan. Nah, produk ini memanfaatkan bahan daur ulang seperti polikarbonat atau kaca daur ulang yang tahan lama, aman, serta lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, material ini juga tidak hanya mendukung keberlanjutan, tetapi juga dapat memberikan daya tahan yang lebih baik dibandingkan bahan lampu yang konvensional. Nah, fokus ini sejalan dengan tren konsumen yang dimana semakin peduli terhadap produk keberlanjutan. Selanjutnya ada teknologi smart lighting. Nah, teknologi smart lighting ini di mana lampu KPRM ini mendukung penggunaan teknologi smart lighting, di mana lampu dapat dikendalikan melalui ponsel pintar atau IoT, Internet of Things. Selanjutnya, teknologi ini juga memungkinkan pengguna untuk mengatur pencahayaan, seperti intensitas warna, kemudian lumens dari warna tersebut, sesuai dengan kebutuhan atau suasana ruang tersebut. Selanjutnya, siapa pelanggan kami? Nah, di sini terdapat 3 segmen pasar utama, yang dimana pertama itu konsumen individual. Target dari konsumen individual ini yaitu rumah tangga modern dan penghuni apartemen, yang dimana mereka dapat mengatur sendiri pencahayaan mereka dengan estetis. Yang kedua, ada segmen komersial. Target utama dari segmen komersial ini yaitu hotel, restoran, dan juga kafe atau hospitality industry. Kebutuhan pencahayaan yang mendukung suasana ruangan untuk memperkuat pengalaman pelanggan dari kafe, hotel, atau restoran tersebut. Kemudian ada perusahaan interior design. Target dari perusahaan interior design di sini adalah desain interior, kontraktor, dan juga pengembang properti. Kebutuhan produk pencahayaan yang fleksibel untuk berbagai proyek interior dan juga eksterior. Nah, selanjutnya ada pangsa pasar yang tersedia. Di sini terdapat 3 pangsa pasar yang tersedia, yaitu pangsa pasar lokal. Nah, dalam skala lokal ini, kap lampu RM berpotensi menjangkau konsumen di area urban yang memiliki daya beli tinggi. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, serta IKN juga dapat memiliki permintaan tinggi untuk produk pencahayaan inovatif karena pesatnya pembangunan properti dan kebutuhan interior modern. Yang kedua, ada pasar nasional. Pada tingkat nasional, pertumbuhan sektor properti dan juga gaya hidup yang modern menjadi peluang besar untuk meningkatkan distribusi produk ke kota-kota lain melalui toko fisik maupun e-commerce atau penjualan online. Yang ketiga, ada pasar ekspor. Selain pasar domestik, kap lampu RM juga dapat dikembangkan untuk menembus pasar ekspor. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, dan bahkan Eropa merupakan target potensial karena minat konsumen di wilayah tersebut tinggi terhadap produk dengan desain unik dan ramah lingkungan yang seperti kap lampu RM ini. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengelola bisnis dengan bijak, atau saya akan menjelaskan intinya itu adalah anggaran biaya dari pembuatan kap lampu RM itu sendiri. Yang pertama ada bahan baku awal. Nah, untuk produksi pertama itu kita mencapai produksi 100 kap per 100 kap lampu RM. Jadi bahan yang kita beli ini untuk 100 kap lampu RM. Pertama ada polikarbonat atau PC itu harganya itu 80.000 per kilo. Jadi kebutuhan kita kan 10 kilo. Jadi jumlahnya itu 800.000, sorry. Selanjutnya ada cat plastik ramah lingkungan. Itu ada di 100.000 per liter.
kebutuhan kita ada di 2 liter, jadi di total jadinya 200.000. Selanjutnya ada lem plastik khusus, itu 80.000 per cup, kebutuhannya itu adalah 3 cup, maka dikalikan menjadi 240. Nah, total biaya bahan baku menjadi 1.240.000 untuk produksi 100 cup lampu RM. Nah, selanjutnya di sini ada peralatan produksi. Untuk peralatan produksi ini kita membutuhkan yang pertama ada mesin CNC atau laser cutter dengan harga barangnya itu 40 juta. Dan heat gun itu ada di 1 juta. Selanjutnya ada cetakan plastik. Dia bisa logam atau silikon. Itu ada di 7 juta. Selanjutnya ada mesin bor kecil itu ada di 800.000. Nah, total biaya untuk peralatan produksi itu 48.800.000. Nah, untuk biaya produksi ini sebenarnya sekali dikeluarkan ya, atau enggak ya misalnya yang kayak mesin CNC atau heat gun, gitu-gitu kan cuman sekali dikeluarkan karena bisa dipakai berulang kali. Jadi ini istilahnya kayak biaya awal untuk memulai bisnis. Nah, selanjutnya di sini ada biaya operasional awal. Nah, biaya operasional awal itu cuma ada 2, penyewaan ruang produksi dan juga listrik juga instalasi. Itu ada di total 7.500.000. Selanjutnya kita juga membuat cadangan biaya 10%. Jadi kita total ini dari total biaya bahan baku, total biaya peralatan produksi, total biaya operasional awal itu kita totalin, terus kita simpan atau untuk cadangan itu kita ambil 10% begitu. Nah, jadi total keseluruhan biaya awal itu adalah 63.294.000 rupiah. Nah, di sini ada menentukan harga jual. Nih, di sini ada menentukan harga jual. Nah, kalian pasti tahu kan kalau menentukan harga jual itu rumusnya biaya produksi per 1 dibagi margin. Nah, margin yang kita ambil, kita sudah sepakat kalau marginnya kita ambil itu adalah 40%, jadi 0,4. Nah, ya udah tinggal 1.200. Ini 120. 120 ini dari biaya produksi per unitnya. Jadi kita udah ngitung tadi itu biaya produksi per unitnya itu 120.000 dibagi sama 0,6. Itu dari 1 kurang 0,4. Nah, hasilnya itu genap di 200.000. Nah, untuk biaya per unit sendiri, seperti yang kita tahu rumusnya itu biaya tetap per harga jual per unit dibagi biaya variabel per unit. Nah, biaya tetap per bulannya tadi ada di angka 5 juta. Selanjutnya harga jual per unitnya tadi itu ada 200 dan biaya variabelnya itu ada di 120. Ya udah langsung aja dapat hasilnya itu 62,5 digenepin jadi 63 unit. Nah, ini 63 unit itu kita harus dalam sebulan gitu untuk mencapai titik impas begitu. Oke, selanjutnya di sini ada proyeksi pendapatan per bulan. Nah, penjualan rata-rata itu misalnya itu ada di 100 unit per bulan itu kalau konstan. Nah, harga jual per unitnya kan tadi 200. Jadi total pendapatan per bulannya itu tinggal dikali aja. Nah, total 20 juta per bulannya tuh. Itu pendapatan per bulannya 20 juta. Selanjutnya ada proyeksi biaya produksi. Nah, biaya produksi per unitnya tadi kan 120. Jadi total biaya produksi per bulannya itu 120 dikali 100 jadi 12 juta. Nah, selanjutnya ada proyeksi laba bersih per bulan. Laba bersih per bulan itu rumusnya biaya pendapatan dikurang biaya produksi dikurang biaya tetap. Nah, tadi kan biaya pendapatannya itu 20 juta. Biaya produksinya 12 juta. Dan tadi kita sudah ngitung juga biaya tetapnya itu 5 juta. Jadinya total laba bersih per bulannya itu cuma 3 juta. Nah, ada juga nih proyeksi keuntungan setahun. Nah, kalau untuk proyeksi keuntungan setahun, itu tinggal 3 juta tadi dikali sama 12 bulan. Jadi totalnya ada 30
6 juta. Selanjutnya di sini ada desain produk dari kap lampu RM. Nah, jadi kap lampu RM ini memiliki dimensi yaitu berupa panjang 124 cm, kemudian lebarnya 32 cm, dan juga tebalnya itu 8,5 cm. Nah, untuk kap lampu RM ini bisa disesuaikan untuk lampunya. Kita bisa menggunakan lampu yang 18 watt ataupun 36 watt. Nah, kap lampu RM di sini dia kan memiliki sirip-sirip. Nah, ini sirip-sirip ini memungkinkan pendistribusian cahaya yang lebar sehingga cocok untuk tempat yang membutuhkan cahaya merata. Seperti tadi yang saya katakan, seperti kafe, hotel, rumah sakit, dan perkantoran itu sangat cocok menggunakan kap lampu RM ini karena pencahayaan yang lebar serta merata. Selanjutnya, langkah ke depannya yaitu ekspansi pasar lokal dan internasional. Yang pertama, pasar lokal. Dengan memperluas jangkauan distribusi ke kota-kota besar di Indonesia, menggunakan kerjasama dengan distributor lokal, toko desain interior, dan juga platform e-commerce. Selanjutnya, fokus pada konsumen urban dengan daya beli tinggi dan kebutuhan estetika modern. Lalu di pasar internasional, yaitu menargetkan negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, dan Eropa yang memiliki minat tinggi terhadap produk pencahayaan dekoratif berkualitas ramah lingkungan. Lalu strategi yaitu mengikuti pameran dagang internasional, menjalani kemitraan dengan distributor luar negeri, lalu ada memanfaatkan tren global pada desain interior dan produk berkelanjutan. Selanjutnya, diversifikasi produk. Pertama, ada pengembangan varian desain produk baru, yaitu menyediakan desain tambahan yang mengikuti tren pasar. Lalu menawarkan berbagai ukuran dan bentuk. Selanjutnya, penambahan teknologi baru, mengintegrasikan fitur smart lighting yang kompatibel dengan perangkat pintar seperti Alexa atau Google Home. Pencahayaan yang dapat diatur warna dan intensitasnya untuk menciptakan suasana berbeda. Selanjutnya, kolaborasi strategis. Kemitraan dengan desainer interior, bekerja sama dengan desainer interior untuk menjadikan kap lampu RM sebagai bagian dari proyek desain ruang mereka. Lalu kolaborasi ini dapat meningkatkan exposure produk ke pasar menengah atas. Next. Bersama menciptakan masa depan yang cerah. Yang pertama ada komitmen kap lampu RM, yaitu menghadirkan produk pencahayaan dekoratif yang inovatif, ramah lingkungan, dan sesuai kebutuhan konsumen modern. Yang kedua ada dampak positif yang dicapai, yaitu bagi konsumen, bagi lingkungan, dan juga bagi pasar. Yang ketiga ada ajakan kolaborasi dengan mengundang investor, mitra desain interior, dan distributor untuk berkontribusi dalam pengembangan bisnis ini. Oke, untuk kesimpulan di sini ada proyek yang dirancang untuk menghasilkan produk pencahayaan yang inovatif, fungsional, dan ramah lingkungan dengan target pasar menengah ke atas. Nah, termasuk individu, segmen komersial, atau perusahaan desain interior begitu. Jadi dengan mengusung keunggulan kompetitif sebagai desain unik, material berkualitas, serta efisiensi energi, usaha ini tuh memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, nasional, hingga internasional. Nah, misalnya nih, keuntungan kita pun juga ada. Jadi, yang tadi, misal harga yang kita dapat, keuntungan laba bersih setahunnya itu ada di 36 juta. Nah, kapan kita balik modal? Padahal modalnya aja 64 juta kan. Itu kurang lebih 2 tahun dan itu sangat baik untuk bisnis baru atau bisnis muda. Dalam jangka waktu 2 tahun sudah bisa balik modal dengan penjualan konstan 100 unit per bulannya. Jadi kurang lebih ada 2 sampai 3 tahun untuk bisa balik modal sepenuhnya. Oke, mungkin itu aja kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Kami tahu banyak kesalahan, semoga bisa diterima. Untuk bisnis plan ini, kami harapkan bisa diterima untuk in the future. Jadi di masa depan bakal kepake nih desain interior ataupun bisnis-bisnis yang akan berjalan. Mungkin di IKN pun juga akan digunakan begitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 7 izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.